Ya sengaja memang tak tarik, dia tak masukkan ke aku, cuman aku nggak mau lewat itu. Udah dia memang ngasih ininya gitu. Namanya sih di sana tuh dia Nyai Saraswati katanya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Siapa? Hah? Kamu siapa? Saya izin ngambil informasi di sini. Ini wujudnya apa? Saya cuma mau ngasih sesuatu. Gimana kamu? Tempatmu di mana? Bisa jawab. Enggak apa-apa. Apa mana? Cik. Apa itu? Mana kibaran? Di sana. Ini yang dikasih perempuan tadi tuh. Dia mau kabur, cuman langsung tak tangkep. Kita bawa aja ke sana, Mbak. Langsung berangkat di sana, Mbak. Coba pegang dulu. Panas ya? Tadi udah tak ini. Hangat aja. Iya, udah tak ini. Kan udah tak netralisir, tak inkan ke ini ke sana. Sebentar, aku capek. Dia mau kabur lagi. Sosoknya Mau kabur lagi. kuntilanak, Pak. Bukan, perempuan. Dia memang dari tadi kan memang aku waktu penyelusuran ke situ, dia kan mau pas aku yang di situ dia cuma diri di sini, memang diri di sini, dia berpakaian kayak penari gitu, kayak penari, selendangnya kuning, jaritnya gitu. Nah, udah gitu dia rambutnya tuh kayak apa ya? Badannya kecil, sebentar, badannya kecil, terus di sini dia ngambilin ini dari sininya gitu, Itu dikasih. apa, Mbak? Bendanya apa? Nggak tahu, aku belum tak ini, sebentar. Oh ini dibilang pegangannya dia waktu semasa hidup. Pusaka itu. Dia memang seorang kayak sinden penyanyi gitu, penyanyi dari kalau ada orang hajatan Kayak wayang-wayang itu. enggak orang, Sinden keliling gitu ya. nah seperti enggak, tapi ini khusus kalau ke panggung gitu di situ. Ini kayak mustika pelarisannya dia, kayak semacam ini pengasihan dia supaya dia ininya supaya dia apa laris gitu, terus banyak laki-laki yang suka sama dia gitu ininya. Jam berapa ya? 11. Salah satu. Baru jam 12 berarti tadi dia ngasih. Barusan udah tak ajak, itu perempuan manggil-manggil terus. Ya ajak katanya. Nggak suruh ya ajak, bawa. Jadi keseharian saya baik di YouTube ataupun di TV, ini kerjanya nih nyari-nyari demit, ngobrak pabrik demit, udah ngamuk saya tinggal. Lagi di bekas pabrik,
Marmer daerah Cibinong. Ini dulu pernah syuting di sini nih sama Kabar Misteri, dan sekarang sama IGSN, Ikatan Guru Spiritual Nusantara kalau nggak salah. Nah, lokasinya tuh. Nah, jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, terus kasih di bawah kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @kipranaleu, terus Twitter @kipranaleu ya. Ini ada tempatnya IGSN nih. Ada kolotnya IGSN. Kenalin dong, IGSN itu apa? Ya, halo. Saya Cynthia, saya dari IGSN, dari Ikatan Guru Spiritual Nusantara, tapi saya masih dalam tahap belajar ya. Di sini saya hadir di sini dari Surabaya dan dari Malang hadir di sini. Ini kayaknya sebenarnya nggak cocok nih. Paranormal namanya Cynthia itu nggak cocok. Jadi kasih nama dong Ki, gimana? Jadi Ini cocoknya apa? Nyi Kunti Kantil. Waduh, mungkin karena efek dari ngikutinnya pada kabur. Ya wis, jadi daily vlog belum tentu kita dapat penampakan kecuali kita masukin gedung-gedung angker, rumah-rumah angker yang udah terbengkalai, bangunan-bangunan angker itu juga mesti Kayak kita makam keramat. ubek-ubek. Belum tentu juga dapat karena hari gini penampakan lagi pada ngungsi gitu. Pada Ya. malam mingguan. Pada malam mingguan aja nah program. Tahu kita datang pada kabur, wah ini tim huru hara gitu. Makanya kalau dapat syukur, nggak dapat mohon bersabar, karena sabar itu sebagian dari iman. Betul tidak? Dan Kabar Misteri hadir. Saat ku hanya diam, bukan berarti ku penakut. Dan saat ku menangis, bukan berarti ku pengecut. Injaklah aku, hina aku, siksa aku, sebisa kamu lawan aku, serang aku, dan kau tahu siapa. Tim IGSN sudah melakukan penelusuran dan mereka sudah memecahkan tim. Maksudnya tim mereka berpisah untuk mencari dan mengeksplor bangunan-bangunan yang memang dianggap angker. Nah, nanti kita tanya nih, mereka mendapatkan fenomena apa, terus mendapatkan apa, apakah dapat sosoknya atau fenomena gaib yang memang ada di dalam. Mas Cynthia, tadi pada saat melakukan penelusuran apa yang didapat? tadi pas aku memang dari awal aku masuk kan yang sosok perempuan yang mengaku bernamanya Saraswati, yang dia seorang, mungkin masa hidupnya dulu dia seorang sinden. Dia masuk ke aku, terus tadi pas aku lihat dia nggak ada, pas kembali lagi seperti itu, dia memberi sesuatu sama aku, sesuatu itu mungkin jimat pengasihannya dia. Waktu itu dia ambil dari rambutnya, dia keluarkan gitu. Pas aku tangkap, cuma dia mau lari lagi, nggak tahu entah kenapa dia mau lari lagi, tapi langsung tadi dapat juga, memang dia mau memberikan ke aku. Bisa Gak ada ya? kalau nggak ada bukan siapa sih. Gak ada konde mungkin. Guys, ini timnya Mbak Cynthia dapetin
kalau saya bilang sih ini gada, cuman gadanya bukan gada bulat seperti yang ada di Mahabharata ya. Ini menurut Mbak Cynthia diberikan dari apa? Dari rambutnya ya. Dari sanggulnya, dia Dari kan sanggul. pakai sanggul dia. Karena berpakaiannya kan pakai jarik, dia pakai ada kain panjang selendang. Nah, warna gold. Nah, terus Ki Cakra Monyong, Cakra Monyong. Assalamualaikum. Dan siapa ini? Dengan siapa? Assalamualaikum. Ya, dengan Mbak siapa? Musik. Kita kamu musik, Mbak. Dengan siapa ini? Mungkin bisa kita ngobrol. Kita datang dengan niat baik, tidak mau mengacau. Jadi, Mbah juga jangan ngamuk-ngamuk di sini. Kasihan nanti pada celaka semua di sini. Dengan Mbak siapa? Mungkin bisa ngobrol. Saya Kipran Lewu. Dengan Mbak siapa? Luhut. Siapa Mbah? Nuhul. Mbah Nuhul. Mbah Nuhul udah berapa lama di sini, Mbah? 1000 tahun sudah di sini. Iya, kalau boleh tahu kenapa Mbah masuk ke salah satu tim dari kita? Apa mungkin dari kita ada yang berbuat salah atau gimana, Mbah? Seperti kita bilang, kita tidak mengganggu, Mbah. Gimana? Mengganggunya seperti apa ya? Oh, penarikan tadi, ada yang penarikan. Oh, berarti dari timnya Oh, ini Timnya Ki Cakra tadi. tim Ki Cakra berarti sama Cynthia dong. Sama Bayu. Yang narik beliau. Oh, yang narik beliau ini. Oh, iya. Narik kalau boleh tahu mungkin untuk memberikan pengetahuan, Mbah. Bukan berarti melakukan penarikan itu untuk uji kesombongan, Mbah. Nanti mungkin bisa dikembalikan lagi sama yang nariknya. Ya. Jadi Mbah jangan mengganggu kami juga nggak mengganggu Mbah. Ya, keluar ya. Lagi di atas. Jadi kayak kodok begini. Kasih air deh, kasih air. Kasih air. Duduk dulu. Jangan ini. Ya, ini siapa? Tanya-tanya. Mas Bayu, tanya-tanya. Artinya sampai ini ya. Tadi udengnya mana udengnya? Assalamualaikum. Dengan siapa? Ini Rasa Saraswati. Aman, Ki. Oh, ini yang pemilik apa namanya? Ini cetrik, censun atau apa ini? Ini. Oh, ini buat Teh Cynthia. Darah. Kenapa Nyimas memberikan ini kepada Mbak Cynthia? Karena dia sangat cocok. Sangat cocok. Nah, bukannya pusaka-pusaka kayak gini biasanya untuk orang-orang yang belum punya pasangan, Nyimas? Ntar kalau misalkan ini dipegang sama Mbak Cynthia,
nanti malah rumah tangganya bermasalah karena Mbak Cynthia punya suami. Nah, biar saja. Jangan dong, kasihan. Mending ini buat yang jomblo-jomblo. Siapa yang di sini masih jomblo? Mau baca. Masih ada jomblo di sini. Jomblo. Tapi semua laki-laki di sini hanya bisa mempermainkan wanita. Nah, lo ya kan, siapa yang jadi laki-laki? Makanya saya nggak mau sama laki-laki kan. Laki-laki suka mempermainkan laki-laki. Salah. Maco. Maco. Saya minta bunga melati. Bunga melati nggak ada di sini. Bunga melati ada pete. Mau? Nggak, ini Nyai. Ini namanya apa ini Nyai? Ini pindel ya? Kami itu buat pengasihan. Buat pelaris. Iya. Ini kalau dipegang sama yang belum punya pasangan gimana Nyai? Kalau dia cocok bisa, tapi tidak cocok itu kan sudah saya berikan kepada si Teteh ini. Saya mau pulang. Hah? Mau diantar nggak? Dadang, antar Dadang. Nah, itu saya punya asisten tuh Nyai. Mau nggak sama dia Nyai? Saya tidak suka. Oh, nggak suka, kasihan amat ditolak sama jin. Apa jin ditolak loh? Ya udah, Nyai keluar ya. Minta bunga melati. Nggak mau saya ngasih bunga melati. Si Teteh bawa gitu. Nggak ada dispensasi buat jin. Wa min fitnati syaitan ya qadimal lisan kam la talaina bil lisan. Ki. Bantuin Pelan-pelan. Wahyu. Bantuin. Kasih minum dulu, kasih. Yuk minum, Ji. Jangan dulu dulu, biar dulu. Terang, punten. Ini sih biasanya disebut dengan apa ya, pemindel ya. Nah, itulah jin. Jin itu bisa merasuki orang-orang yang mungkin bisa capek, terus lagi lagi kosong pikirannya, sehingga dia ingin menunjukkan eksistensinya. Nah, ini bentuk pusakanya. Dan bentuk-bentuk pusaka seperti ini dipercaya sebagai memiliki daya magis untuk pemikat, pengasihan. Karena seperti tadi disampaikan Nyimas, siapa tadi itu? Saraswati, dia dulu sebagai penari dongeng. Namanya orang meninggal, tidak ada yang namanya menjelma kembali ke alam dunia. Mereka adalah bentuk perwujudan jin yang menyerupai dan menyaru sebagai manusia yang dulu pernah hidup. Jadi apapun yang diucapkan oleh bangsa jin adalah satu faktor kebohongan semata. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat yang beragama tidak boleh lengah dengan tipu daya bangsa-bangsa setan. Nah, ini lucu nih. Mantap. Apa namanya ini? Cubung air ya? Nah, sama nih, ini sejodoh biasa. Ada dua. Yang satu nggak ada lagi. Oh, yang satu hilang lagi. Nah, cubung air ini biasanya juga memang dipercaya untuk sarana pemikat. Pemikat atau pengeretan. Kalau biasanya dipakai sama Cocok buat gue itu Ki. cewek-cewek malam nih biasanya nih kan. Matre bukan cewek malam. Ini cocok buat cewek-cewek matre nih. Nah, cocok buat gue Ki. Nah, intinya benda-benda seperti ini adalah benda-benda memang yang berasal dari alam gaib atau alam lain, dan keberadaan mereka itu seringkali identik dengan makhluk-makhluk astral. Makhluk astral adalah bagian dari ciptaan Allah yang memang sepatutnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mereka memberikan atau
memiliki benda-benda seperti ini sama. Manusia dengan jin sebenarnya beda-beda tipis. Hanya aja jikalau mereka memiliki permata-permata dan pusaka-pusaka ini memang dipercaya memiliki unsur kekuatan gaib di dalamnya. Tetapi yang harus kita ingat bukan karena bendanya, tetapi karena yang menciptakan. Jin pun punya kemampuan. Nah, kemampuan jin tersebut dari siapa? Yaitu dari Allah. Nah, oleh karena itu, apapun bendanya, apapun bentuk yang didapatkan dari alam lain, ini hanya sebuah sarana, hanya sebuah benda yang kalau kita berpikir ini memiliki kemampuan, maka disitulah syirik kita. Jadi jangan pernah lengah. Apapun benda yang kita dapatkan, jadikan ini hanya sebagai koleksi. Jangan mempercayai bahwa benda ini memiliki karomah atau memiliki khasiat. Dan apabila kita masuk ke dalam ranah itu, kita akan terjebak dari kesyirikan. Nah, terus ini prosesnya seperti apa nih, Ki? Bisa disampaikan. Energinya di gudang yang sebelah sana tadi, itu energinya besar banget, tiba-tiba cahaya nyala. Nah itu aku kunci, nah, pas aku tarik itu panas pertama. Itu dapat dua sekali. Ada dua. Pertama dapat satu, terus ada satu lagi. Nah, itu kan. Berarti sama Yang Mas satu. Bayu tadi. Iya. Yang satu lagi Hilang. Sama biru. Oh, biru. Ya, biru. ini agak keunguan ya. Berarti warna janda nih, guys. Sop janda. Sop janda. Ya, kita jangan serius-serius terus ya, guys. Kalau serius-serius terus tertua, cepat tua. Kayak produser saya tuh, lihat tuh. Ubanan. Masih muda udah ubanan, guys. Bos. Ayo. Bos Ki. Jadi seperti itu, guys. Walaupun kita bawain acara misteri, acara horor, tetaplah ada jok-jok dikit. Yoy, biar kita nggak takut. Nih, saya megang begini sebenarnya. Yuk kita ke situ lagi. Gimana? Tadi yang serupa siapa sih? Ki Wahyu ya? Ki Cakra ya? Nyalain lagi. Ya, jadi mungkin mirsa di rumah dari tim IGSN kepada masyarakat di luar sana, khususnya pecinta dan peminat dari kabar misteri. Mungkin dari Mas Bayu bisa menyampaikan. Ya kalau pesan dari saya sih, makhluk Tuhan itu ada banyak hal dan manusia juga. Jadi kita harus saling sama-sama menghargai lah. Tuh. Jangan ada yang saling mengganggu. Kalau pesan dari saya itu mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Dan dari Ki Wahyu Pesan saya, agak kerasan gitu. kalau pesan saya jangan pernah kita berpikiran untuk menarik pusaka karena itu mengganggu untuk Saya koreksi dulu, Ki. Nah, kalau saya hobinya narik pusaka gimana? Itu kerjaan saya. mengganggu ini alam. Nah, itu memang benar ya. Kalau kita mencoba menarik pusaka, itu salah satunya mengganggu kredibilitas alam. Cuman kita juga mesti lihat-lihat nih pusaka seperti apa nih. Jadi pusaka yang saya dapatkan pun bukan pusaka yang kita komersilkan, hanya sebagai bahan koleksi dan sebagai bahan pelajaran buat kita semua. Lanjut, Ki. Ya kayaknya cukup. Sedikit amat, lanjutlah. Ya. Ya udah diwakili sudah ngomong. Ki Cakra, setelah ikut proses syuting kabar misteri ini, jadi mungkin ada kesan atau ada kesan kepada semuanya. Seperti apa? Pesan saya kepada masyarakat untuk kita hidup saling berdampingan, kita saling menghargai, dan jangan pernah kita memaksakan untuk mengambil hak yang bukan hak kita, karena semua itu tiada daya kekuatan, hanya kita kepada Allah semata.
Jangan pernah kita mempercayai suatu benda apapun bentuknya, karena semua itu hanya kekuatan Allah semata. Cukup itu aja. Dan bumi diciptakan Allah beserta isinya, dan langit diciptakan Allah beserta isinya, semata-mata untuk tunduk kepada Sang Pencipta. Nah, kita sebagai umatnya harus selalu takut kepada Sang Pencipta, bukan takut kepada jin, bukan takut kepada setan. Itulah gunanya iman yang selaras dengan pikiran kita, karena Allah menciptakan pikiran dan hati untuk kita bisa berpikir dan merasakan. Syiriknya seseorang, musyriknya seseorang bukan dari perbuatan, tetapi dari niat. Dan yang bisa melihat niat tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Putra Lewu, jangan pernah saksikan kabar misteri sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping. Ya, Mas. Betul juga. Yang bawa berat. Kabar misteri. Dapat ya gambarnya? Dapat ya? Ya. Oke, yuk. Bungkus. Thank you semuanya. Siap. Thank you, bro. Sami. Mbak, thank you.